Oke, pengukuran soil thermal resistivity. Sensor dimasukkan ke dalam sampel pasir atau tanah. Ukuran paralon sekitar 3-4 inci. Kabel sensor sudah dipasangkan ke dalam alat. Lalu kemudian alat dinyalakan. Tekan tombol power. Menunggu untuk startup dari alat. Lalu kemudian ada 3 pilihan, masuk ke menu basic configuration, enter, lalu kemudian di setting untuk tanggal dan jamnya. Jika sudah sesuai maka bisa dilanjutkan ke measure time atau pengukuran waktu. Lalu ke diagnostik untuk mengecek kondisi alat. Di sini tertulis baterainya 13,8 volt. Lalu SD memory cardnya ready. Lalu jamnya jam 17. Oke, boleh tekan menu untuk kembali. Setelah semua sesuai, bisa ke opsi 1 thermal conductivity measurement, enter. Nah, ini bisa dilihat untuk kemudian ada suhu awalnya yaitu 26,43 derajat Celcius. Lalu untuk memulai bisa menekan tombol start. Ini memulai untuk thermal stability testing, untuk mengecek stabilitas dari sampel dan sensor yang sudah ditancapkan. Untuk pengecekan kestabilan membutuhkan sekitar 1-2 menit. Jika sensor belum stabil, maka biasanya alat belum mau untuk mengukur, maka sensor harus dibenarkan ke posisi sampel. Setelah alat stabil, maka alat akan mulai mengukur. Di sini ada kurva yang semakin lama semakin naik, artinya thermalnya diinjek ke dalam sampel pasir melalui sensor yang sudah terpasang. Untuk waktu progresnya ada di pojok kiri bawah layar. Di situ masih 5%. Semakin lama semakin bertambah. Waktu yang tadi disetting adalah 360 detik atau alias 6 menit untuk pengukuran sampai ke progres 100%. Untuk suhunya tadi sudah bertambah dibandingkan suhu awal, sekarang naik terus. Lalu kita tunggu sampai pengukuran selesai. Oke, pengukuran sudah di 100%. Kita coba cek untuk K dengan RT-nya. RT-nya adalah resistivity thermal, K-nya adalah konduktivitas, satuannya watt per meter Kelvin, K-nya itu. Nah, RT-nya itu satuannya meter Kelvin per watt. Nah, ini sebenarnya saling berbanding terbalik. RT sama dengan 1 per K, atau K sama dengan 1 per R. Jadi itu saling berbanding terbalik sebenarnya. Ini juga ada suhu akhirnya 27,38. Dia sudah menurun karena alat sudah stop pengukuran dan sudah tidak ada lagi injeksi thermal. Kurva sudah terbentuk. Lalu kemudian nanti kita masukkan ke software untuk ke pengolahan sehingga menghasilkan laporan hasil uji thermal dari sampel yang sudah kita ukur. Lalu setelah ini kita pencet tombol save. Nah, itu untuk lalu memberikan nama di situ. Kita beri nama misalnya T2. Oke, lalu ke tombol yang seperti enter untuk save
untuk saving data. Nah, SD card sudah menyala tadi. Pengukuran sudah selesai. Lalu bisa kembali ke menu. Alat bisa dimatikan. Lalu kemudian untuk SD card, data yang tadi telah tersimpan bisa dicabut SD cardnya. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam laptop yang sudah ada software thermal resistivity buatan Mai. Alat ini adalah buatan Itali untuk mengukur aliran panas di suatu medium atau batuan atau tanah. Terima kasih. Oke, untuk proses pengukuran setelah selesai, maka alat kita bereskan. Yang pertama adalah sensor dicabut dulu dari sampel. Sensor dibersihkan agar ketika dimasukkan ke tempat penyimpanan itu tidak kotor dan juga tidak menimbulkan karat atau sebagainya. Colokan kabel sensor ke alat bisa diputar dulu. Oke. Lalu kemudian alat bisa ditutup. Dikunci dulu. Oke, lalu kemudian alat bisa dibalikan. Jika pemakaian tidak dalam waktu dekat, maka bisa dibuka untuk baterai yang ada di dalam. Ya, setelah dibuka tutup baterainya, jumlah baterainya ada 10, 1,5 volt, ukuran AA, bisa dikeluarkan semua untuk baterainya. Oke, setelah baterainya dilepas, maka alat dibalikan kembali nanti. Baterainya boleh pakai baterai cas atau baterai alkalin, yang penting ukuran AA dan kurang lebih 1,5 volt. Oke, alat sudah siap untuk disimpan. Kabel dan sensor juga bisa dimasukkan ke dalam box.